Bapak sekalian menghormati, mungkin langsung sifatnya menanggapi. Yang pertama, Pak, katanya orang bijak itu paling enak berteman dengan regulasi dan alat bukti. Barangkali kalau regulasi ini kami jadikan dasar ngomong karena ketentuannya sudah diatur. Kalau spesifik terkait dengan Pilkades pun aturan tegak lurus di Undang-Undang 6 2014 tentang desa diatur. Kemudian di Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2015 tentang Pilkades juga diatur. Turunannya di Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 perubahan kedua dari nomor 1 2015 perubahan kedua maksudnya itu diatur. Peraturan Bupati 51 2022 juga diatur. Artinya menjadi dasar kita untuk bicara. Kemudian satu persatu saya mencoba, nanti kalau nggak urut ya mohon maaf ya. Yang pertama terkait dengan Pilkades. Pilkades itu diatur dan jelas di Permendagri 112 itu di pasal 21. Di Undang-Undang juga kebetulan pasalnya 33. Itu bunyinya begini. Pilkades secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun. Sudah jelas. Ini menjawab untuk yang tahap ketiga. Syukur alhamdulillah pemerintah daerah bersama dengan DPRD sudah mengawal itu, bahwa 273 desa di Kabupaten Bangkalan ini mungkin sedang tahap kedua yang sekarang ini kita laksanakan. Di tahap ketiganya jumlahnya 13 desa, itu pun sudah kita anggarkan disiapkan. Untuk anggaran sudah disiapkan. Artinya insya Allah itu juga akan dilaksanakan di tahap ketiga. Berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut terhadap pelaksanaan Pilkades juga kita patuh. Ada surat tanggal 14 Januari Pak dari Menteri Dalam Negeri, itu sudah diamanatkan secara substansi bahwa pelaksanaan Pilkades boleh dilaksanakan oleh daerah kabupaten kota yang kabupaten yang melaksanakan Pilkades sebelum tanggal 1 November. Artinya berbeda. Saya lihat data di Kabupaten Bangkalan ini yang 13 desa ini habisnya tanggal 14 Desember masa jabatan. Artinya ketika kita set mundur, termasuk kepatuhan kita terhadap surat yang dari Mendagri itu bulan November kita set mundur, jatuhnya di bulan Mei. Pas ketika 6 bulan pemberatan BPT kepada kepala desa akan berakhirnya masa jabatan. Alhamdulillah, artinya tahap kita insya Allah kita akan susun nanti bersama TFPKD. Nah, tugasnya salah satunya TFPKD kan menyusun tahapan penyelenggaraan Pilkades, tugasnya. Jadi nanti kita akan menyusun itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya gaji tadi Pak ya. Jadi pemahaman kita mari tidak terputus karena ada rangkaian yang tidak kita bisa pisahkan antara APBD mungkin dengan jauh ke bawah adalah APBD. Logikanya mohon maaf Bapak, kalau APBD-nya belum ahli, APBD-nya juga belum pasti. Karena itu ada rangkaian yang tidak bisa terputus. Jangan khawatir, bantuan keuangan pemilihan kepala desa melalui APBD sudah dianggarkan. Pergub 79 tahun 2022 itu sebagai dasar. Nilainya saya sebutkan sekali, 15 miliar 800. Itu tahap kedua. Tahap ketiga pun sudah siap, 1 miliar 300. Artinya sudah siap kan? Nah, kalau yang berkaitan tadi yang mohon bersabar ya Pak, tidak bisa putus itu Pak. Loh sekarang APBD-nya pakai dasar apa untuk konsiderannya yang berkaitan dengan peraturan pejabat? Apalagi yang saya Pak, mohon maaf lagi, di situ kan kemarin masih ada, kalau dulu namanya fokusnya itu, sekarang ada Irma, ya. Nah di situ artinya tidak bisa terputus Pak. Kami sadar tahu betul bahwa sekarang tahapan sudah berjalan. Tapi kalau biaya Pilkades itu peruntukannya sudah jelas juga. Ada 5 item Bapak sekalian. Pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, honorarium panitia, biaya pelantikan dan kebutuhan peralatan lainnya. Ya 5 ini sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Bersyukur ya. Daya terjawab ya. Nomor 3 tadi berkaitan dengan BPD Pak ya. BPD pula sudah diatur, ada regulasinya. Kalau tidak salah itu Perda 83 tahun 2015. Ada proses Pak di situ Pak.
tidak ujuk-ujuk kemudian jadi, karena ada satu syaratnya juga BPD itu rapat harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah BPD. Keputusan yang diambil juga itu 50/1, ada aturannya. Jadi tidak kemudian orang-orang ganti, saya malah gak percaya itu. Orang-orang ganti orang tidak aja, ada proses Pak yang terjadi. Itu berkaitan dengan BPD. Kemudian terkait dengan PJ sudah diatur jelas Pak. Di Perda Nomor 1 2015 itu pasal 2 ayat 5 bunyinya begini. Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa, Bupati menunjuk PNS yang berasal dari pemerintah kabupaten. Betul, mohon izin Pak Ari, hak prerogatif beliau selaku pejabat pembina kepegawaian, karena yang diangkat adalah pegawai negeri sipil. Kembali kepada Undang-Undang 43 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, jelas kan? Itu ranahnya beliau. Kemudian ketika ada proses-proses di bawah yang dilakukan oleh rapat misalnya BPD, itu menjadi bagian yang penting juga bagi beliau sebagai bahan pertimbangan. Tapi Pak, boleh, karena BPD mengadakan proses-proses itu loh Pak. Nek muncul kemudian lebih dari satu Pak, beliau tetap harus pilih satu Pak. Ini didukung ya sama, semua pasti didukung. Cuma artinya beliau tetap harus menunjuk salah satu, tidak bisa dua ketika tapi itu dihormati proses-proses di bawah itu, karena yang lebih dekat dan tahu pasti pasti masyarakat di desa kan yang akan merasakan. Tapi ketika kemudian dijumpai ada kendala, keberadaan mereka menjadikan hambatan dalam pelayanan dan sebagainya, silahkan masyarakat bisa bersurat untuk mengevaluasi Pak Bupati. Oh ternyata gak tepat PJ-nya itu, karena apa? Mereka ada di tempat, dia tidak ada di tempat, tidak bisa melayani dengan maksimal, misalnya begitu. Ini menjadi evaluasi beliau. Wong memang waktunya sedikit kan, PJ itu hanya mengantarkan pelaksanaan kepala desa definitif. Mungkin ya sampai dengan 3 Mei yang sampai pelantikan ya, sampai kepala desa terpilih kan itu ya. Kemudian yang terakhir apa tadi Pak? Sampun ya Pak ya. KPU. Kalau